Halo guys, kembali lagi dengan Dongeng Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita Against the Sky Supreme versi novel. Di cerita sebelumnya, Tanjun dan yang lainnya telah sampai di Sekte Abadi, dan Tanjun mendapat ancaman dari Ruyan Chen. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Langsung saja kita ke alur ceritanya. Keesokan harinya, di bawah platform tinggi, ada 3.000 murid Istana Jiwa yang dipimpin oleh Nanggung Yukin berdiri dengan tenang. Di sisi kanan dari 3.000 murid Istana Jiwa, ada 2.000 murid dari Sekte Abadi. Di sebelah kanan semua murid Sekte Abadi, ada 1.000 murid Sekte Suci Wangfu, termasuk Tanjun. Dan ada lebih dari 2 juta murid gerbang dalam Sekte Abadi, semuanya menjadi penonton. Pada saat ini, Ruyan Wuji bangkit dari kursi dan suara lama bergema. Hari ini kita bertemu lagi di hari pembukaan Tanah Abadi setiap 3 tahun. Master Sekte ini berharap 3 sekte kuno dapat memperoleh manfaat yang besar. Seperti yang kita semua tahu, jurang pemakaman dewa di Tanah Abadi adalah rumah harta karun bagi Sekte Abadiku. Dan ada harta langka surga dan bumi yang tak terhitung jumlahnya. Tanah Abadi adalah medan perang kedua para dewa di zaman kuno. Ruyan Wuji mengumumkan jika perburuan harta karun di Tanah Abadi sangatlah beresiko tinggi, tapi tentu sebanding dengan harta karun para dewa yang ada di dalamnya. Sayangnya, jumlah orang yang mati selama 50.000 tahun ini sudah lebih dari 20 juta orang. Jadi jangan memaksakan diri untuk masuk lebih dalam jika memang merasa tidak mampu. Karena itu sama saja dengan mengantar nyawa. Sedangkan waktu yang diberikan adalah selama 1 tahun. Setelah itu terowongan untuk keluar kembali hanya dibuka 1 jam. Dan ketika terowongan itu tertutup, maka dinding pemisah itu juga akan menghilang. Para monster tingkat 3, monster tingkat 4, dan monster tingkat 5 akan masuk dan menghancurkan apapun. Pada saat itu, siapapun yang tertinggal di area itu akan mati. Setelah mengatakan itu, Ruyan Wuji segera membuka terowongan ruang waktu untuk mengirim 6.000 murid ke Tanah Abadi. Terowongan itu menggetarkan pegunungan sekitar. Lubang portal besar segera terlihat. Setelah semua masuk, terowongan itu segera menghilang. Tak lupa Ruyan Wuji dan Sugeyu mencibir Dante Swansong bahwa melihat betapa lemahnya murid-murid Sekte Suci Wangfu, maka Dante Swansong tidak usah berharap 1.000 muridnya akan kembali lagi setelah 1 tahun berada di Tanah Abadi. Namun Dante Swansong hanya tersenyum dingin dan optimis. Hasil akhir belum ada yang tahu akan seperti apa. Sementara itu, Tanjun kini telah menginjakkan kakinya di Tanah Abadi. Baru beberapa detik menghela nafas, tiba-tiba panah meluncur ke arahnya. Itu dilepaskan oleh seorang murid wanita dari Istana Jiwa. Wanita itu mengumpat pada Tanjun dan terus melepaskan panah-panah beracun ke arah Tanjun. Tanjun lalu berkedip menghilang. Wanita itu panik dan akan beranjak kabur dengan pedang terbangnya. Sebelum itu, Tanjun sudah muncul di dekatnya dan menangkap kakinya. Kemudian membanting wanita itu ke tanah. Kaki kanan Tanjun kini berada di tenggorokan wanita itu. Wanita itu memohon ampun, tapi Tanjun tidak mempedulikannya dan dengan lembut menginjak lehernya hingga hancur. Suara retakan renyah terdengar. Tanjun lalu mengambil cincin Qiankun wanita itu dan melihat ada bentuk pelatihan berpasangan, seperti ciri khas kultivator dari Istana Jiwa. Lalu Tanjun melihat ke arah hutan di depannya. Alam pikiran Tanjun terasa ditekan oleh kekuatan dari hutan itu. Tiba-tiba dari dalam lebatnya pohon-pohon kuno raksasa, nampaklah monster tingkat 2 beruang darah pemakan roh. Beruang itu menerkam Tanjun dengan ganas. Tanjun meraung, meminta singa naga emas keluar untuk membunuh beruang itu. Segera, cahaya emas melesat. Singa naga emas dalam bentuk raksasa keluar menghantam dada beruang itu. Dan suara tulang remuk menghempaskan beruang itu yang saat ini merintis seperti bayi sebelum akhirnya terbujur kaku. Itulah perbedaan kekuatan antara monster tingkat 2 dan monster tingkat 3. Aura singa naga emas juga dideteksi oleh binatang monster tingkat 1 dan binatang tingkat 2 di sekitar Tanjun. Dan segera mereka melarikan diri sejauh mungkin dari singa naga emas.
Kemudian Tan Yun mulai mencari arah menuju tempat pertemuan dengan murid divisi pil seperti yang disepakati. Dalam perjalanan Tan Yun, dia melihat banyak jejak tapak raksasa di tanah. Itu adalah jejak para dewa kuno yang saat itu berperang. Jejak peperangan dahsyat terukir pada gunung-gunung dan sungai yang hancur. Tan Yun membayangkan betapa brutalnya peperangan itu. Air matanya pun ikut menetes, membasahi kesedihannya. Tekad Tan Yun semakin kuat, dendam ini harus dibalas. Tiba-tiba terdengar suara dari cincin penyimpanan Tan Yun yang mengganggunya. Itu adalah suara token identitas yang pecah, di mana saat ini Tan Yun memasukkan semua token identitas para murid divisi pilnya. Ada 329 token murid disimpan Tan Yun. Jadi Tan Yun bisa mengetahui apakah mereka masih hidup atau sudah mati. Bunyi pecahan tadi menandakan ada murid dari divisi pil yang telah mati, dan penyebab kematian yang pertama adalah dibunuh oleh binatang monster. Kedua, dibunuh oleh murid dari divisi lain dari sekte yang sama. Dan ketiga, dibunuh oleh murid sekte abadi atau murid istana jiwa. Saat ini Tan Yun mulai mengkhawatirkan ketiga gadisnya, jadi dia melaju kencang. Dengan kecepatannya ini, dalam 6 hari Tan Yun akan tiba di tempat pertemuan. 5 hari kemudian, Singa Naga Emas berhenti sejenak dan Tan Yun melepaskan indera spiritualnya dan memeriksa area sekitar. Didapatinya jeritan seorang wanita yang berusaha meloloskan diri dari pria cabul. Tangan wanita itu memegang pedang yang terhunus ke lehernya sendiri. Tan Yun mengenali wanita itu dari seragamnya. Itu adalah murid divisi pil sekte sucinya, Sang King King. Tan Yun melesat turun tapi terlambat. Pedang itu sudah mengiris lehernya sendiri. Tan Yun bergegas mendekati wanita itu dan berkata, "Kenapa kau begitu bodoh? Jika ingin balas dendam, maka hiduplah dulu agar bisa membalas dendam." Tapi wanita itu dengan suara terputus-putus meminta Tan Yun berjanji untuk membalaskan dendamnya. Lalu wanita itu menghembuskan nafas terakhirnya dalam pelukan Tan Yun. Kemarahan memenuhi dada Tan Yun, apalagi melihat kedua orang mesum itu menertawakan Tan Yun. Mereka malah berpikir untuk mengambil kepala Tan Yun dan menukarnya dengan hadiah pada Ruyan Chen, tuan muda sekte abadi. Kedua orang ini adalah Wang Su dan Hu Ge. Mereka adalah murid di peringkat ke-11 dan 12 daftar terkuat di gerbang dalam sekte abadi. Jadi mereka tidak takut pada Tan Yun. Apalagi keduanya lebih kuat dari Ruyan Chen yang pernah dikalahkan Tan Yun waktu itu. Singa Naga Emas juga menyembunyikan auranya sehingga terlihat seperti binatang kecil saat ini. Namun Tan Yun segera meminta Singa Naga Emas untuk menekan mereka. Seketika aura buas monster tingkat 3 menutupi keduanya. Itu seperti memikul gunung di punggung mereka. Dalam keterkejutan itu, tekanan yang diberikan melampaui yang bisa diterima kekuatan mereka. Alhasil, kaki mereka hancur di bawah tekanan aura yang kuat. Keduanya lalu memohon kepada Tan Yun untuk melepaskan nyawa mereka. Tapi Tan Yun yang marah malah tambah menghancurkan lengan mereka dengan tendangan kakinya. Lalu Tan Yun menghapus kolam spiritual dua orang ini. Wujud mereka kembali ke umur paruh baya. Mereka merasa tak berguna setelah kultivasinya dihancurkan Tan Yun. Jadi mereka meminta Tan Yun untuk membunuh mereka saja. Tetapi Tan Yun tidak ingin mengotori tangannya. Dia meminta Singa Naga Emas memanggilkan beberapa binatang buas di sekitar. Beberapa saat kemudian, datanglah ratusan ular yang mendengar panggilan Singa Naga Emas. Binatang-binatang ini mendekat dengan hati-hati karena takut. Tan Yun lalu menyuruh untuk memakan kedua orang itu, dan seketika dengan ganas kedua orang itu digigit perlahan-lahan hingga tersisa tulang. Kemudian Tan Yun menguburkan Sang King King dan berkata, "Junior Sang, aku telah membalaskan dendammu. Beristirahatlah dengan tenang di sini." Keesokan harinya, Tan Yun kembali mendapati token identitas yang pecah. Tan Yun melepaskan indera spiritualnya ke hutan di bawahnya untuk mencari para murid divisi pil. Sementara di tempat lain,
terlihat Lo Fan, Song Hong, dan para murid divisi pil lainnya. Mereka berjumlah 15 orang yang sedang bertarung melawan 10 orang murid dari Sekte Abadi dan Istana Jiwa. Walaupun menang jumlah, tapi kekuatan mereka kalah, sehingga banyak pihak Lo Fan yang terluka. Sementara pihak musuh hanya 1 orang yang terluka. Dalam kondisi ditekan seperti ini, mereka hanya menunggu kematian. Suara cibiran dari para murid Sekte Abadi dan Istana Jiwa bergantian terdengar. Tiba-tiba, cakar singa naga emas menghantam seorang dari mereka dan mencabik-cabiknya sambil mengaung ganas. Suasana menjadi mencekam. Monster macam apa ini yang datang? 9 orang yang tersisa berniat melarikan diri dari tempat itu, tetapi aura kuat menekan mereka seperti gravitasi yang menarik mereka ke tanah. 9 orang ini terkejut bukan main. Tapi 15 orang lainnya tidak merasakannya. Tekanan aura itu bahkan menghancurkan pohon-pohon menjadi abu. Beberapa saat kemudian diikuti tubuh 9 orang itu berubah menjadi potongan daging berserakan di tanah. Dalam radius 3 mil, area ini menjadi bersih tanpa satupun pohon yang berdiri. Oke guys, sampai di sini dulu alur cerita kali ini. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih.